Kadang kita terlalu ingin mengendalikan segalanya, padahal nggak semua hal bisa kita atur. Ini tuh bukan berarti kita menyerah, tapi belajar tenang dan menerima. Ada saatnya kita butuh batasan untuk diri sendiri, karena terlalu memikirkan segalanya justru malah bikin stres. Coba lepaskan sedikit, biarkan semuanya mengalir, karena justru kontrol itu sebenarnya tanda percaya. Percaya pada diri sendiri. Percaya bahwa semuanya akan baik-baik aja. Halo teman-teman semuanya, aku Ali dan ini adalah konten pertama aku di YouTube. Sebelumnya aku suka aja buat jurnal ringan sebelum tidur. Ya, menuliskan hal-hal kecil setelah seharian lepas melakukan aktivitas. Dan aku mau berbagi jurnal tidur ini ke kalian, yang sudah aku sulap menjadi voice note dalam bentuk video. Anggaplah ini obrolan kecil untuk nemenin kalian atau sebagai reminder dari hal-hal kecil yang mungkin luput kita perhatikan. Dan jurnal tidur ini akan rutin aku upload setiap harinya. Semoga kalian suka ya. Yuk langsung kita mulai. Teman-teman, kalian harus percaya, ada kalanya dalam hidup kita, sekeras apapun usaha yang kita lakukan, ada hal-hal yang tetap tidak bisa berubah. Bukan karena kita tidak berusaha cukup keras, tapi karena memang ada hal-hal yang tidak bisa kita atur sesuka hati. Maka dalam situasi seperti ini, satu-satunya jalan adalah belajar menerima. Tapi menerima itu bukan berarti menyerah atau pasrah tanpa usaha. Ada perbedaan antara hal yang bisa kita ubah dan yang memang sudah seharusnya kita terima. Kalau kita terus melawan sesuatu yang memang tidak bisa diubah, ya kita justru hanya akan kelelahan sendiri. Kadang yang membuat kita susah menerima bukan karena keadaan itu sendiri, tapi ekspektasi. Ekspektasi yang sudah kita bangun dalam pikiran kita. Semakin kita berpegang teguh pada apa yang kita inginkan, rasanya semakin sulit kita menerima kenyataan. Padahal, ikhlas itu dimulai dengan merelakan apa yang memang tidak bisa dipaksakan. Teman-teman, bahagia itu gak bisa dipaksa. Berpura-pura tersenyum hanya akan melelahkan. Hati selalu tahu kalau ada hal yang belum selesai. Emosi negatif itu valid, jangan ditolak. Biarkan dia merasakan setiap prosesnya. Karena kebahagiaan akan datang ketika kamu bisa menerima semua perasaan yang hadir dalam hidup. Baik itu perasaan suka maupun duka, tanpa pengecualian. Memaksakan bahagia justru bisa membuatmu semakin jauh dari diri sendiri. Sedih, kecewa, marah, semua itu bagian dari hidup. Kalau terus diabaikan, lama-lama akan menumpuk dan menjadi luka. Jadi, jangan terburu-buru untuk sembuh. Nikmati setiap prosesnya. Hidup gak butuh sempurna, hanya butuh kejujuran. Teman-teman, bahagia bukan tujuan, tapi hasilnya. Hasil dari keberanianmu untuk berdamai dengan rasa sakit, menghadapi ketakutan, dan terus melangkah. Meskipun perlahan. Kebahagiaan bukan diukur dari seberapa sering kamu tertawa, tapi dari seberapa ikhlas kamu menerima hidup apa adanya. Jadi, kalau hidup sedang terasa berat, tak perlulah berpura-pura kuat. Kamu gak harus selalu baik-baik aja. Beri dirimu waktu, nikmati apa yang ada sekarang, tanpa terburu-buru. Karena kebahagiaan pasti akan datang, asal kamu mau jujur pada dirimu sendiri. Teman-teman, kalau boleh aku punya harapan untuk kita semua, aku berharap kamu bisa menerima dirimu dengan tulus. Bisa membiarkan hatimu mengusir suara-suara di kepala yang terus berkata bahwa kamu tidak cukup baik. Aku harap kamu bisa memaafkan dirimu sendiri atas kesalahan yang mungkin pernah kamu perbuat atau masa lalu yang masih membebanimu. Aku harap kamu belajar untuk melepaskan hal-hal yang dulu harus kamu lakukan demi sekadar bertahan,
demi sembuh, demi tumbuh. Dan kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Kamu manusia, jangan pernah lupakan itu. Aku harap kamu mengalami momen-momen yang membuatmu terpukau, yang mengubah cara pandangmu tentang hidup. Aku harap kamu pergi ke tempat-tempat yang membuatmu lebih damai, menyaksikan matahari terbit di puncak gunung, merasakan semilir angin di tepi pantai saat senja. Ya, aku harap kamu bisa menikmati hal-hal kecil. Mungkin seperti melihat seseorang di tengah obrolan, lalu tiba-tiba kamu juga merasakan kehangatan yang menjalar dalam dirimu. Aku harap kamu dikelilingi oleh teman-teman yang benar-benar ada untukmu, yang mendukungmu untuk lebih spontan, lebih menikmati hidup, dan aku harap kamu benar-benar hidup, sungguh. Aku harap kamu tidak menahan diri, karena dunia ini penuh dengan hal-hal yang bisa dirasakan, dan aku harap kamu merasakan semuanya. Tapi, yang paling penting, aku harap kamu menemukan dirimu sendiri. Aku harap kamu bisa memahami isi hatimu, mengerti pikiranmu. Aku harap kamu belajar untuk bersikap baik kepada dirimu sendiri, menerima perjalanan yang sedang kamu jalani, dan menjalani hidup dengan sepenuh hati. Iya sih, memang menerima itu memang tidak selalu mudah. Tapi, ketika kita bisa berdamai dengan kenyataan, hati kita akan jadi lebih tenang. Jadi, ayo, fokuskan energi kita untuk hal-hal yang bisa kita kendalikan. Daripada terus berjuang melawan hal-hal yang sudah jelas tidak bisa berubah, ya mungkin inilah cara kita menemukan ketenangan dan kebahagiaan sejati. Penerimaan diri itu mempengaruhi kebahagiaan dan kesehatan mental, teman-teman. Kita harus menerima diri seutuhnya. Enggak cuma sisi positif yang harus kita terima. Kita juga harus menerima sisi negatif dari diri kita sendiri. Karena apa? Karena kesempurnaan manusia terletak pada kerelaannya menerima ketidaksempurnaan. So, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih buat kalian yang sudah dengerin jurnal tidur aku. Kalau ada masukan atau saran, feel free untuk komen, feel free juga untuk kalian bercerita. Karena mungkin aku akan baca cerita-cerita kalian di segmen berikutnya. Dan buat kalian yang suka dengerin video ini, jangan lupa subscribe dan like ya. Dan tunggu jurnal tidur aku berikutnya. See you guys. Dadah.